I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Amelia Salsabila dengan NIM 242020 3886 231010. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tema 5 dengan judul Peran Teknologi dalam Perencanaan Pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, teknologi sekarang sudah semakin canggih dan semakin modern. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknologi dapat mengubah perencanaan pendidikan Islam dari segi akses, kualitas, manajemen hingga solusi. Adapun yang pertama, pendahuluan, di mana perkembangan teknologi di sekarang ini lebih banyak menghadirkan perubahan besar pada pendidikan. Dari segi konteks pendidikan Islam, teknologi bukan sekedar alat, melainkan elemen penting agar perencanaan tetap relevan dengan zaman. Teknologi bukan sekedar alat, tetapi bagian strategis dari perencanaan pendidikan yang modern. Memahami perannya membantu lembaga pendidikan Islam bertumbuh dan tetap relevan di era digital. Selanjutnya, definisi teknologi dalam pendidikan Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, TIK. Seperti kita ketahui, TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari atau mengelola suatu informasi dan dapat memfasilitasi komunikasi tersebut. Adapun peran utama dalam teknologi seperti memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung manajemen pendidikan dan pengembangan profesional guru. Adapun yang kedua, ruang digital, itu seperti internet, komputer, dan media digital sebagai saluran pembelajaran dan manajemen. Contohnya itu di suatu madrasah atau sekolah sekarang sudah menggunakan seperti namanya Google Classroom atau Zoom untuk pembelajaran daring. Selanjutnya itu memperluas akses pendidikan seperti tanpa batas ruang dan waktu. Contohnya e-learning, video pembelajaran, serta platform digital seperti Google Classroom dan Zoom. Seperti yang saya jelaskan mengenai contoh di ruang digital, seperti di suatu sekolah atau madrasah itu sudah menggunakan Google Classroom atau Zoom untuk melakukan pembelajaran daring ataupun online. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pembelajaran terbagi menjadi dua, yang dimana meningkatkan kualitas pembelajaran berarti membuat proses belajar jadi lebih aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang pertama, pembelajaran harus interaktif. Artinya, siswa tidak hanya diam mendengar, tapi ikut terlibat seperti diskusi, bertanya, atau kerja kelompok. Nah, yang kedua, pembelajaran harus menarik, yaitu guru menggunakan cara yang bervariasi seperti cerita atau contoh nyata atau menggunakan video yang lebih menarik agar siswa tidak dapat bosan dan lebih mudah memahami materi. Adapun yang ketiga, personalized learning, yaitu menyesuaikan kemampuan minat dan kecepatan belajar setiap siswa. Karena tiap siswa berbeda, maka cara belajarnya juga tidak bisa disamakan semua. Nah, intinya itu pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang membuat siswa aktif, tidak bosan, dan merasa cocok dengan cara belajar mereka sehingga hasil belajar jadi lebih maksimal. Adapun dukungan pada manajemen pendidikan seperti efisiensi administrasi, contohnya pengelolaan data siswa, sistem informasi sekolah, dan administrasi digital seperti MIS e-rapor. Contohnya penggunaan sistem rapor dan aplikasi manajemen sekolah. Selanjutnya, pengembangan profesional guru, kelangsungan pembelajaran guru, contohnya pelatihan online dan akses sumber belajar global dan kegiatan kolaborasi antara guru. Upaya ini untuk meningkatkan bagaimana kompetensi tenaga pendidik dan praktik pengajaran lebih efektif dan efisien.
Adapun tantangan implementasinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesenjangan akses. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi antara sekolah di perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, keterbatasan kapasitas. Masih banyak tenaga pendidik yang belum mahir menggunakan teknologi, sehingga potensi teknologi dalam pembelajaran belum termanfaatkan secara optimal. Adapun yang ketiga, penyalahgunaan dan distraksi. Peserta didik bisa terdistraksi atau menggunakan teknologi secara tidak tepat jika tidak ada pengawasan yang baik dari pendidik dan orang tua. Adapun yang keempat, ketergantungan berlebihan. Jika tidak dikontrol, ketergantungan pada teknologi bisa mengurangi nilai-nilai pembelajaran langsung, interaksi manusiawi, dan pembentukan karakter Islami. Selanjutnya, ada pun solusi dan rekomendasi. Yang pertama, pelatihan digital, di mana lembaga pendidikan perlu menyediakan program pelatihan digital yang berkelanjutan agar guru mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, penyediaan fasilitas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang merata, termasuk akses internet yang memadai di seluruh wilayah. Adapun yang ketiga, pengawasan penggunaan, aturan dan pengawasan agar teknologi dapat mendukung nilai-nilai Islami. Yang terakhir, integrasi nilai-nilai Islam. Penggunaan teknologi harus selalu diintegrasikan dengan nilai Islam dan diawasi dengan baik agar peserta didik menggunakannya secara tepat dan bertanggung jawab. Teknologi harus digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan nilai-nilai pendidikan Islam. Dengan pendekatan yang bijak dan terencana, teknologi menjadi kekuatan besar dalam memajukan pendidikan Islam di era modern. Adapun studi kasusnya, di mana salah satu sekolah di Parepare atau madrasah MAN1 Parepare sudah memanfaatkan Google Classroom, media pembelajaran digital, dan e-rapor dalam sistem pendidikannya. Nah, hasil yang dicapainya itu pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja. Yang kedua, proses belajar mengajar lebih menarik dan efisien. Dan yang ketiga, administrasi sekolah lebih terstruktur melalui e-rapor. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan kemampuan digital yang menunjukkan pentingnya kesiapan sumber daya dan fasilitas. Adapun kesimpulannya, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pendidikan Islam, terutama dalam meningkatkan akses kualitas dan efisiensi pendidikan. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi dalam perencanaan secara strategis. Guru harus terus meningkatkan kompetensi digital mereka, dan teknologi harus digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan nilai-nilai pendidikan Islam. Penggunaan teknologi yang bijak dan terarah akan menjadikan pendidikan Islam semakin relevan, berkualitas, dan berdaya saing di era digital. Itulah tadi hasil presentasi dan penjelasan saya mengenai peran teknologi dalam perencanaan pendidikan Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're